Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong untuk perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini, tadi saya mengawali peran Ekaristi mengatakan bahwa melalui sabdanya hari ini, Tuhan luar biasa karena memanggil kita juga untuk menjadi kudus. Namun panggilan Tuhan itu selalu unik. Mari kita coba ingat kembali apa yang diceritakan dalam bacaan-bacaan tadi. Mulai dengan bacaan pertama, itu kisah tentang panggilan Nabi Amos. Nama Amos itu berarti beban. Kasihan juga ya kalau punya nama Amos ya. Namanya kok jadi beban ya. Tapi memang kalau kita membaca kitab Amos dan mengetahui latar belakang pada zamannya, benar-benar nama Amos itu sangat bermakna. Dia justru sungguh terbebani karena melihat situasi sosial waktu itu penuh dengan ketidakadilan. Karena itu Tuhan itu memanggil Amos untuk mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana bisa berlaku adil kepada setiap orang. Hanya saja tentu ketika dia tampil, banyak orang juga yang tidak menerima dia. Raja Amasya yang tadi kita dengar di Betel menolak. Tapi bagaimana Tuhan memampukan Amos sehingga dia melakukan suatu pembelaan yang sangat bagus. Saya bukan nabi, bukan juga keturunan nabi, tapi Tuhanlah yang memakai saya, yang memanggil saya dan mengutus saya untuk tugas kenabian itu. Wah, ini sangat bagus karena apa? Kadang-kadang Tuhan punya cara adalah memanggil orang-orang tertentu yang sangat sederhana. Amos tadi itu mengatakan bahwa dia itu hanya seorang penggembala ternak. Dia bukan seorang doktor atau profesor, tapi seorang yang sangat simpel. Tapi Tuhan memanggil dia, memampukan dia
menjadi seorang utusan atau seorang nabi untuk bersuara atas nama Tuhan. Jadi itu luar biasa. Tuhan punya cara memanggil itu yang kecil, yang sederhana, tapi Tuhan pakai itu untuk bisa menguduskan umatnya. Mirip juga dengan apa yang kita dengar dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya, kedua-belasannya, itu bukan yang hebat-hebat amat. Mereka itu adalah nelayan-nelayan yang sederhana. Puji Tuhan bagi mereka yang kebetulan punya perahu. Orang seperti Petrus punya perahu. Tapi ada juga yang menjadi nelayan tapi tidak punya apa-apa. Jadi menjadi orang upahan. Tapi itu yang Tuhan panggil menjadi bagian dari kedua-belasannya. Jadi orang-orangnya sederhana sebagai nelayan, tapi Tuhan pakai mereka sebagai utusannya. Dan kita mendengar dalam bacaan Injil kisah yang sangat menarik. Tuhan setelah dia memanggil dan memilih mereka, dia juga mengutus mereka bukan pergi sendiri-sendiri, tapi selalu pergi berdua-dua. Maksudnya apa pergi berdua-dua? Bukan karena para pria yang ikut Yesus ini penakut, bukan. Pertama, kalau pergi berdua-dua, maka ketika mereka mewartakan Injil, ketika mereka mempertobatkan orang-orang yang mereka jumpai, ketika mereka menyembuhkan orang yang sakit, itu sah. Itu kesaksian yang sah. Kalau sendiri-sendiri kan ragu-ragu dong. Bisa orang bilang, belum tentu itu pasti bohong itu. Tapi kalau dua orang, wah itu kesaksiannya pasti benar. Tidak ada persengkongkolan di antara mereka. Tapi satu makna yang lain adalah, mereka pergi berdua-dua untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu bukan semata-mata usaha manusia, tapi manusia itu bekerja bersama dengan Tuhan. Injil yang diwartakan itu bukan kehendak manusia semata, tapi Tuhan Yesus juga ikut terlibat dalam pewartaan itu. Orang-orang yang disembuhkan bukan karena para rasul itu hebat, tapi Tuhan jauh lebih hebat, selalu bersama dengan mereka. Jadi itu sebabnya dia utus mereka bukan sendiri-sendiri, menjadi single fighter, tapi pergi berdua-dua. Ada manusianya, ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai mereka. Dan ternyata kalau tadi Amos, yang artinya beban itu dia bukan seorang nabi, bukan keluarga nabi atau keturunan nabi, hanya seorang peternak. Ternyata para rasul juga tadi saya katakan, mereka juga nelayan yang sederhana. Tapi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan. Dan apa tujuan dari pekerjaan mereka itu? Tujuan pekerjaan mereka adalah supaya orang-orang itu betul-betul layak di hadirat Tuhan. Kelayakan itulah yang kalau boleh meminjam apa yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua, bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memanggil, memilih, dan menentukan dalam kasih-Nya supaya orang itu hidup tanpa celah, tanpa cacat di hadirat-Nya. Artinya orang itu menjadi kudus. Maka kekudusan itu bukan status quo dari orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu. Tapi semua orang dipanggil untuk menjadi kudus. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat indah ini mau mengatakan apa kepada kita dalam pekan ke-15 masa biasa ini. Yang pertama adalah tentang panggilan dari Tuhan.
Mungkin kita berpikir, ya Tuhan memanggil berarti meninggal dunia dong. Bukan. Ya. Ada orang langsung berpikir, ini siapa yang mau meninggal dunia? Ya. Tapi maksud saya, Tuhan itu memanggil kita dengan kehidupan kita yang nyata. Tuhan memanggil Amos, itu bukan pada saat Amos sedang berlutut dan berdoa. Tidak. Tuhan panggil Amos ketika dia sedang kerja sebagai peternak, penggembala. Tuhan tidak memanggil seorang entah pastor, uskup, frater, bruder, suster, bukan saat sedang adorasi sampai lehernya miring-miring karena ngantuk. Ya. Bukan, tapi memanggil dalam situasi yang sangat konkret. Itu indahnya panggilan. Tapi bukan hanya panggilan khusus untuk menjadi imam biarawati dalam hidup bakti. Tapi dalam panggilan umum juga, kita semua menjadi pengikut Kristus. Tuhan itu panggil kita dalam cara-cara yang sangat sederhana. Amos sebagai penggembala, para murid sebagai nelayan, Matius pemungut cukai. Waduh, lagi di lahan yang basah, Tuhan panggil dia. Itu hebat itu. Matius tidak sedang berdoa di dalam sinagoga, tapi dia sedang bekerja. Dan kalau kita merenungkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan itu memanggil kita dalam hidup kita yang nyata. Hidup kita apa adanya. Tapi kita harus memaknainya bahwa yang Tuhan panggil itu betul-betul rencana ilahinya. Supaya apa? Supaya kita juga, ikut bacaan yang kedua, menjadi kudus. Bapak Suci Paus Fransiskus itu juga menekankan hal yang sama. Kekudusan itu untuk kita semua. Kekudusan itu ada di pintu di samping pintu kita. Ketika menemukan orang-orang tua, orang-orang sakit, yang berpasrah kepada Tuhan, itulah jalan kekudusan. Jadi kita semua itu dipanggil untuk menjadi kudus dalam hidup kita yang konkret. Poin yang kedua, yang terakhir adalah panggilan kita menjadi kudus ini punya dampak. Dampaknya adalah pertobatan. Kalau tadi para rasul itu diutus oleh Tuhan supaya bisa mempertobatkan orang, di samping menghadirkan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit, kita juga, saya omong satu hal yang lebih khusus, ketika kita menghayati panggilan kita dengan baik, entah sebagai bapak keluarga, entah sebagai ibu rumah tangga, sebagai opa dan oma yang terbaik dalam hidup setiap hari, kita juga bisa mempertobatkan orang lain. Dengan hidup kita yang nyata. Ketika kita hidup apa adanya di hadirat Tuhan, berpasrah kepada Tuhan, orang-orang yang seberdosa apapun, dia bisa berubah. Karena melihat hidup kita. Melihat seorang oma yang selalu pergi ke gereja. Orang itu bisa tertarik loh. Ih, dia sudah oma-oma saja ke gereja. Masa saya enggak ke gereja sih? Misalnya. Atau seorang opa. Waduh, jalannya sudah tertati-tati, tapi selalu pergi ke gereja. Orang-orang muda yang punya hati nurani akan mengatakan, masa sih saya kalah sama si opa itu yang jalan tertati-tati? Oke, saya akan pergi ke gereja. Kadang-kadang kehadiran kita bisa mengubah kehidupan orang lain. Dalam arti mempertobatkan dia menjadi lebih baik lagi. Banyak orang yang baik, tapi yang terbaik itulah yang kita cari dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku, inilah dua pesan yang saya titip, yang saya juga bukan dari saya, tapi saya aktualisasikan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.